proposisi bersyarat seperti ini. Ya. Jadi kalau saya punya implikasi jika P, ya. Oke, saya punya implikasi jika P maka Q, gitu ya. Maka untuk proposisi bersyarat yang di sini, ya, jika Q maka P, ini namanya adalah converse, ya, kebalikan dari proposisi bersyarat implikasi kita tadi. Ya. Jadi kalau saya punya implikasi jika P maka Q, converse-nya apa? Converse-nya adalah jika Q maka P, gitu ya. Itu maksudnya, ya. Kemudian inverse-nya apa? Inverse-nya adalah jika non P maka non Q, gitu ya. Kemudian kontraposisinya apa? Nah, kontraposisinya adalah jika non Q maka non P. Nah, ini kita beri nama saja, ya. Jadi ada proposisi yang kita buat atau kita bandingkan dengan proposisi implikasi tadi. Nah, ini implikasi. Ini proposisi implikasi, maka yang ini adalah converse-nya, ya, dari implikasi kita tadi. Kemudian yang di bawahnya inverse-nya dan kontraposisinya. Nah, tabel kebenarannya tentunya seperti ini, ya. Ini implikasi, kemudian untuk converse, ya, untuk converse, ini Q-nya menjadi hipotesis, P-nya menjadi konklusi, berarti ini Q, ini konklusinya, tadi hanya false apabila apa? Apabila hipotesisnya benar dan konklusinya salah. Nah, hipotesis benar itu yang ini dan yang ini. Konklusinya salah yang ini, ya. Maka jika Q maka P itu false-nya di sini, yang lain true. Nah, begitu ya. Kemudian untuk inverse, mari kita periksa untuk inverse. Bagaimana untuk inverse? Nah, untuk inverse bentuknya seperti ini, maka hipotesisnya adalah non P yang ini, ya. Kemudian konklusinya adalah non Q yang ini, ya. Lalu nilai kebenarannya bagaimana? Nah, tapi ya yang namanya implikasi itu dia hanya false apabila hipotesisnya true, konklusinya false. Nah, kita cari hipotesis yang true. Ini dan ini. Konklusi yang false yang mana? Yang ini. Nah, berarti di baris ketiga inilah inverse ini mempunyai nilai kebenaran false, yang lainnya true. Oke, gitu ya. Kemudian kontraposisi. Nah, seperti itu ya. Kontraposisi berarti kita gunakan non Q sebagai hipotesis, kemudian non P sebagai konklusi. Nah, maka yang false adalah yang ini. Oke, demikian ya. Jadi kalau kita lihat ternyata implikasi dan kontraposisi itu mempunyai nilai kebenaran yang sama, ya, atau kita katakan implikasi itu ekuivalen secara logika dengan kontraposisinya, sedangkan converse itu mempunyai atau ekuivalen secara logika dengan inverse. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, ini contoh lagi ya. Jadi tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan ini. Jika titik-titik maka titik-titik, ya. Jika Amir mempunyai mobil, berarti Amir mempunyai mobil itu apa? Hipotesis atau P, maka ia orang kaya, ya. Maka ia orang kaya adalah Q, ya. Jadi P Amir mempunyai mobil, Q ia orang kaya. Kalau diminta untuk menyatakan secara converse-nya atau converse dari pernyataan tadi. Nah, converse-nya adalah jika Q maka P, ya. Jadi kita balik, ya. Jika ia orang kaya atau jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil, ya. Jadi implikasi ini, ya. Oke. Nah, implikasi ini adalah P-nya
kemudian ini adalah Q-nya. Nah, untuk kontraposisi itu kita buat menjadi ya converse dulu ya. Untuk converse dulu kita buat jika Q maka P. Nah, jika ia orang kaya, jika Amir orang kaya, maka dia akan mempunyai mobil ya. Kemudian apa yang lagi yang ditanya? Yang ditanya adalah inverse-nya. Nah, inverse-nya adalah jika non P maka non Q. Ya sudah. Ini mempunyai mobil adalah P, non P-nya berarti tidak mempunyai mobil. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Ya. Kemudian untuk kontraposisi ya itu non Q. Jika non Q maka non P ya. Ya. Kita jadikan kalimatnya menjadi jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Oke, ya. Nah, ini contoh saja, kemudian ini bisa dilihat lagi nanti ya. Nah, ini contohnya ini diminta untuk membuat kontraposisi. Ya, tabel yang di bawah ini saya hanya sebagai bantuan saja ya, saya hanya copy paste saja di sini. Ya, untuk bantuan saja. Kalau membuat kontraposisi itu bagaimana ya? Nah, tentunya kita harus tahu dulu yang namanya hipotesisnya yang mana dalam kalimat ini. Ya, misalkan hipotesisnya berarti dia bersalah, kemudian konklusinya adalah masuk penjara, ya, dan seterusnya. Kemudian yang C, nah yang C ini ya kebalikannya ya, disebutkan dulu konklusinya, kemudian baru dia hipotesisnya, ya. Maka ini yang Q-nya dan ini yang P-nya. Nah itu nanti akan menjadikan kalimat tadi bagaimana bentuk kontraposisinya. Nah ini ya, oke. Yang C tadi ya, Iwan lulus ujian hanya jika ia belajar. Nah ini kita buat dulu dalam bentuk proposisi dulu ya. Yang jika maka ya. Jika lulus ujian maka ia sudah belajar, kontraposisinya dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang dilihat adalah adanya syarat perlu dan syarat cukup ya. Jadi kalau syarat perlu ya, maka yang disebut setelah syarat perlu itu adalah konklusinya gitu ya. Kemudian yang ininya, ininya syarat yang agar itu berarti dia hipotesisnya ya. Maka jika layang-layang bisa terbang, ini masih dalam bentuk implikasi ya. Jikanya layang-layang bisa terbang ya. Kemudian konklusinya itu angin ya, adanya angin ya. Karena tadi digunakan kata syarat perlu ya. Kemudian untuk yang F ya. Nah, ini syarat cukup. Nah, kalau syarat cukup itu sesudah syarat cukup itu hipotesisnya ya. Nah, kemudian agar sesuatunya itu konklusinya ya. Jadi dibuat dulu implikasinya, jika hari hujan maka hari ini dingin ya. Kemudian kontraposisinya ya, maka jika hari tidak dingin maka hari ini tidak hujan ya, karena kontraposisi itu jika non Q maka non P. Nah, demikian ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Nah, kemudian kalau tadi kan ada implikasi ya. Jadi satu proporsional majemuk bersyarat. Nah, di sini ada bi-implikasi atau bikondisional. Jadi ini juga bersyarat, tetapi syaratnya itu beda ya. Ini bi-implikasi ya syaratnya ya. Jadi kalau tadi jika P maka Q, nah bentuk proposisi yang bikondisional ini atau bi-implikasi ini adalah P jika dan hanya jika Q. Ya. Nah, jadi kita juga paham di sini ya. Berarti bisa juga saya balik, tidak masalah kalau begini. Q jika dan hanya jika P. Nah,
Jadi sama ya. Oke, ya. Jika dan hanya jika ya. Oke. Nah, untuk proposisi bikondisional ini, jika dan hanya jika tadi ya, itu bentuk tabel kebenarannya seperti ini. Dia hanya true apabila ya baik P maupun Q itu nilai kebenarannya sama. Ya. Nah, jadi ya ini tabel kebenarannya. Ya. Nah, untuk bikondisional ini kalau kita tidak tuliskan dalam bentuk kondisional ya, kita dalam operator yang kita pahami tadi ya, atau kita katakan bahwa bikondisional ini akan ekuivalen secara logika dengan bentuk proporsional yang ini ya. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, syaratnya memang ada dua ya. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, ini kita contoh tabel yang saya beri garis biru ini untuk menunjukkan saja bahwa memang P jika dan hanya jika Q itu ekuivalen secara logika dengan yang saya beri kurung tanda garis hijau sebelah kanan ya. P jika Q dan Q jika P ya, dia mempunyai tabel kebenaran yang sama. Nah, untuk menyatakan bikondisional ini bisa digunakan beberapa cara ya. Bisa P jika dan hanya jika Q, bisa P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Nah, kalau tadi kan hanya syarat cukup saja ya, atau syarat perlu saja ya. Ini syarat perlu dan syarat cukup untuk Q. Jika P maka Q dan sebaliknya. Itu juga bisa digunakan ya. Atau ternyata di sini juga ada if ya, if kalau kalian menemukan ada if tapi F yang satu lagi ya, if seperti ini, maka ini maksudnya P jika dan hanya jika Q ya. Yang berarti juga Q jika dan hanya jika P. Nah, ini contoh-contoh dalam kebahasaan ya, proposisi majemuk yang disebut sebagai biimplikasi. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Kemudian bisa juga dengan kalimat syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara ya. Jadi kalau kita lihat dari sini tadi ya, nah ini ya, maka ini kita bisa katakan juga ya dengan bahasa ini ya. Nah, jika gitu ya, jika hari hujan maka kelembapan udara tinggi, dan jika kelembapan udara tinggi maka hari hujan. Nah, ini saya membahasakan yang ini ya, yang membahasakan yang ini, yang ekuivalen logikanya. Nah, kalau saya membahasakan dengan ekuivalen logikanya ya, yang syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi ya, saya bahasakan dengan ekuivalen logikanya ya. Jika hari hujan maka kelembapan udara tinggi, dan jika kelembapan udara tinggi maka hari hujan. Nah, demikian ya. Oke. Nah, ini contoh saja ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan-pernyataan proposisi majemuk yang berupa biimplikasi. Nah, ini juga ya. Kalau ini apa ini? Oh, ini hanya implikasi ya. Jika implikasi, kemudian ini latihan saja. Coba diminta menentukan ingkaran, konvers, inverse, kontraposisi, dan seterusnya dari pernyataan ini. Ya. Nah, ini ada tabel kebenaran yang saya beri tanda, batasan garis putus-putus ini hanya untuk mempermudah saja ya, mempermudah mengubah kalimat tadi ke dalam bentuk konversnya seperti apa,
implikasi seperti apa, kontrafeksi seperti apa, dan seterusnya. Ya, kemudian bila dua proporsional majemuk yang ekivalen dibikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Ya, jadi ada dua proporsional majemuk ekivalen, dua-duanya mempunyai nilai kebenaran yang sama, kemudian dijadikan bikondisional jika dan hanya jika, nah maka hasilnya adalah tautologi. Ya, oke. Kemudian teoremanya, dua buah proposisi majemuk P dan Q disebut ekivalen secara logika, dilambangkan dengan P dalam kurung P, Q, ya. Jadi maksudnya proposisi majemuk P ini dibentuk dari proposisi majemuk atomik P kecil, Q kecil, dan seterusnya, ya. Nah, dia itu ekivalen secara logika dengan proposisi yang lain, Q, ya, mungkin bentuknya berbeda, tetapi dinilai ekivalen, ya. Maka jika kita buat bikondisionalnya, P jika dan hanya jika Q, hasilnya adalah sebuah tautologi, ya. Jadi sebuah proposisi majemuk yang nilainya selalu benar, apapun itu proposisi atomik, ya, nilai kebenaran proposisi atomik kombinasinya, ya, kebenarannya seperti apa, maka proposisi majemuknya tadi, ya, adalah atau mempunyai nilai kebenaran yang selalu benar. Nah, itu disebut dengan tautologi.